Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi statistik berjudul Teknik Sampling dan Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi khusus tentang teknik sampling. Ada sebuah filosofi di dalam sampling statistik itu dalam sebuah buku metodologi polling karangan Erianto, di mana di sana dijelaskan bahwa ada sebuah cerita menarik. Jadi ya sesaat setelah Obuchi terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang, ada sebuah polling menunjukkan 70% masyarakat tidak mempercayai Obuchi. Nah, angka 70% ini sebetulnya hanya merupakan sebuah sampel, tetapi bagi Obuchi, angka 70% itu amat merisaukan. Jadi itu seperti 70% masyarakat Jepang berdiri di depan gedung pemerintahan menggelar demonstrasi anti Obuchi. Dan ini merupakan sebuah tanda bahwa sebuah data itu memiliki suatu kekuatan yang luar biasa untuk mempengaruhi publik. Jadi di sini 70% itu sebetulnya hanya sebuah sampel, tapi 70% ini dianggap oleh Obuchi sebagai seluruh masyarakat Jepang yang berdiri di depan istana menggelar demonstrasi anti Obuchi dalam sebuah buku berjudul Metodologi Penelitian. Dan teman-teman di sini kalau kita mereview kembali bahwa sebetulnya statistik itu ada dua. Yang pertama itu adalah statistika deskriptif, kemudian statistika inferensia yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Di sini ada istilah-istilah di dalam statistik, ada statistik, ada sampling, populasi, kemudian sampel. Nah, jadi ini adalah gambaran sebuah sampel atau teknik sampling. Jadi misalkan di sini ada sebuah objek, ada yang kalau di sini gambarnya orang, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang oranye, hitam, dan ungu. Ini ada diibaratkan sebuah populasi. Kemudian kita ingin mengambil sebuah sampel, maka kita harus mengambilnya yang cukup representatif untuk mewakili populasi. Jadi sampel yang kita ambil harus cukup dan harus representatif. Artinya kalau di sana terlihat ada sebuah gambar yang berwarna-warni, maka perwakilan dari yang berwarna kuning, ungu, dan merah itu harus terambil sehingga nanti sampel yang kita ambil akan mewakili sebuah populasi. Di sini ada sebuah visualisasi di dalam teknik sampling statistik. Jadi di sana ada dua teknik pengambilan sampel. Ada namanya probability sampling, kemudian ada non probability sampling. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang apa itu probability sampling dan non probability sampling, jadi di sana itu ada sebuah visualisasi. Jadi ada visualisasi pertama dan visualisasi kedua. Apa yang membedakan antara visualisasi satu dan visualisasi dua? Jadi kalau diperhatikan di sini, jadi kalau visualisasi satu itu data heterogen. Jadi ada objek penelitian yang sangat heterogen. Kalau di sana digambarkan ada yang berwarna biru, hijau, merah, coklat, dan sebagainya. Di sana ada heterogen. Artinya kalau kita mau mengambil sampel, itu harus terwakili semuanya. Kita harus hati-hati dalam mengambil sampel, sehingga nanti sampel yang kita ambil itu harus terambil semuanya. Jadi ya harus mewakili semuanya, dari yang berwarna merah, biru, dan kuning. Kalaupun tidak terambil, itu errornya harus sedikit ya. Jadi ya di sana harus terambil. Jadi di visualisasi di sana sampel yang terambil itu berwarna hijau, merah, coklat, itu mewakili dari populasi yang ada. Berbeda dengan visualisasi 2, datanya itu adalah data homogen. Jadi datanya homogen, jadi kita mau mengambil dari manapun itu bebas. Artinya itu akan mewakili seluruh populasi. Sampel yang kita ambil dari bagian manapun itu akan mewakili dari populasi. Kenapa? Karena seluruh sampel itu datanya homogen. Itu yang ada dalam visualisasi 2. Nah, teman-teman, jadi di sini ini adalah gambaran sampling dan inferensia. Jadi di sana ini parameter dari populasi itu dilambangkan dengan beberapa istilah. Jadi di sana ada parameter
ada simbol, ada mu, mu itu adalah rata-rata dari populasi, ada sigma kuadrat itu adalah varian dari populasi, kemudian sigma ini adalah standar deviasi dari populasi, kemudian P besar ini adalah proporsi dari populasi. Ini disebut dengan parameter. Artinya apa? Artinya simbol-simbol ini adalah ukuran statistik dari sebuah populasi. Nah, berbeda dengan statistik. Statistik itu adalah karakteristik dari suatu sampel. Jadi di sini ada X bar itu adalah rata-rata dari sampel, S kuadrat itu adalah variansi dari sampel, S biasa ini adalah standar deviasi dari sampel, P topi ini adalah gambar atau simbol dari proporsi dari sampel. Jadi di sini istilahnya sama, hanya simbolnya yang berbeda antara populasi dengan sampel yang menggambarkan karakteristik dari suatu populasi dan karakteristik dari statistik. Kemudian teman-teman yang barusan saya jelaskan bahwa teknik sampling itu ada dua. Ada namanya probability sampling, kemudian ada non-probability sampling. Apa yang membedakan antara probability sampling dengan non-probability sampling? Jadi probability sampling adalah setiap elemen dari produksi itu mempunyai atau elemen dari populasi mempunyai probabilitas kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Jadi setiap objek penelitian itu memiliki peluang yang sama untuk bisa dijadikan sampel. Contohnya apa? Di sini ada beberapa contoh dari probability sampling itu apa saja. Ada namanya simple random sampling, ada systematic sampling, ada stratified sampling, kemudian ada cluster sampling dan teknik sampling lainnya. Ada banyak dan di sini yang kita jelaskan itu adalah simple random, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling. Itu probability sampling. Setiap elemen itu punya peluang yang sama untuk bisa dijadikan sampel. Berbeda dengan non probability sampling. Non probability sampling itu setiap elemen yang dipilih hanya berdasarkan pertimbangan dari peneliti. Artinya apa? Artinya setiap objek penelitian, setiap elemen itu tidak memiliki peluang yang sama untuk bisa dijadikan sampel penelitian. Di sini ada beberapa contohnya, ada namanya convenience sampling, ada judgment sampling, ada quota sampling, dan snowball sampling. Itu adalah contoh-contoh dari non-probability sampling. Kita sekarang bedah satu persatu untuk probability sampling. Jadi ini adalah definisinya. Jadi kalau simple random sampling itu apa? Artinya setiap elemen dari populasi telah diketahui dan mempunyai probabilitas yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Itu simple random sampling. Systematic sampling itu apa? Sampel yang dipilih dengan cara memilih secara random titik awal. Jadi sampel awalnya itu dipilih secara random. Dan untuk sampel kedua dan seterusnya, kita memilih setiap elemen KI dari sampling frame. Jadi nanti ada tahapannya. Jadi ya itu tersistem untuk mengambil sampel-sampel kedua, tiga, dan seterusnya itu nanti ada namanya sampling frame. Kemudian ada namanya cluster sampling. Jadi cluster sampling itu data dikelompokkan terlebih dahulu, kemudian masing-masing kelompok tersebut akan diambil perwakilannya atau diambil sampelnya. Berbeda dengan stratified sampling. Jadi suatu sampel yang diambil dari beberapa level yang terdapat dalam sebuah populasi. Jadi ya nanti populasinya itu dilevelkan terlebih dahulu atau distratakan terlebih dahulu karena ada tingkatannya masing-masing level itu nanti kita akan ambil sampelnya. Sebetulnya hampir sama dengan cluster sampling. Kalau cluster itu dikelompokkan, tapi kalau stratified sampling itu data itu dilevelkan terlebih dahulu baru nanti akan diambil sampel. Kemudian teman-teman ini contoh simple random sampling. Jadi contohnya seperti ini. Dalam sebuah populasi sampel mahasiswa PPNS sebanyak 3.000. Jadi ada sebuah populasi, misalkan contoh sederhana mahasiswa PPNS katakanlah kurang lebih 3.000. Berarti kalau saya mau mengambil satu orang, maka setiap mahasiswa memiliki peluang untuk terambil itu sebesar 1/3.000 untuk dipilih menjadi sampel. Kemudian jika kita butuh 100 orang objek penelitian, maka setiap orang itu akan terpilih atau terambil secara acak itu sebesar 100/3.000 atau 1/3.000. 1/30 maksudnya 1/30 untuk bisa dijadikan sampel. Itu simple random sampling. Kemudian yang kedua ada namanya sampling sistematik. Systematic sampling. Jadi ya di sini suatu sampel yang diperoleh
dengan cara pemilihan acak terhadap satu elemen dari K elemen pertama dalam kerangka sampling, dan setiap elemen ke K berikutnya disebut sebagai suatu sampel sistematik 1 dalam K. Jadi di sini ada gambaran umumnya proses pengambilan sampling sistematik. Jadi di sini kita buat sampling frame-nya terlebih dahulu, kemudian di masing-masing sampling frame itu akan diambil satu perwakilan. Jadi ya untuk sampel yang pertama itu dipilih secara acak, tapi untuk sampel yang kedua, tiga, dan seterusnya sampai data sampel ke N itu harus tersistem. Dia elemen terpilih berikutnya ditambah K dan seterusnya sampai dengan interval ke N. Ini adalah langkah-langkahnya, langkah-langkah di dalam pengambilan sampel. Jadi di sini elemen atau unit sampling diberi nomor urut dari 1 sampai dengan N. Jadi ya datanya itu diberi nomor dari nomor 1 sampai ke N besar. Jadi ini menunjukkan bahwa populasi itu punya nomor. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan panjang interval pengamatan sistematik, yaitu K sama dengan N besar per N. Artinya kalau kita sudah bisa menghitung sampelnya, maka kita sekarang menentukan panjang intervalnya. Dengan cara apa? Dengan menggunakan N besar per N. Jadi berdasarkan nomor urut tersebut, bagi menjadi N kelompok yang masing-masing kelompok panjang intervalnya adalah K, memuat K elemen unit. Kemudian lakukan pemilihan satu unit sampling secara acak di awal dari K unit pertama. Jadi di unit pertama itu kita mengambil secara acak. Bisa juga dengan menggunakan bantuan tabel bilangan acak, atau kita bisa menentukannya langsung dengan secara random. Kemudian yang terakhir, pemilihan berikutnya didasarkan pada nomor urut yang terpilih pada kelompok pertama tadi. Nomor berikutnya ditambahkan K, misal dari unit K unit kelompok pertama terpilih secara acak nomor I, maka unit sampling berikutnya adalah I plus K, I plus 2K, I plus 3K, dan seterusnya sampai I plus N-1K. Itu adalah langkah-langkah dari sampling sistematik. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Saya punya populasi N besar 1200, artinya saya punya populasi itu sebanyak 1200. Kemudian setelah saya hitung, saya harus mengambil sampel sebanyak 60 sampel. Bagaimana caranya saya memilih 60 sampel tersebut? Dengan menggunakan sampling sistematik. Jadi saya mau ngambil 60 dari data 1200. Bagaimana saya cara memilihnya? Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung sampling fraction. Sampling fractionnya gimana? Seperti yang tadi dijelaskan bahwa rumusnya adalah N besar dibagi N. 1200 per 60, 20. Maka di sini sampling fractionnya itu adalah 20. 20 K-nya bernilai 20. Nah, kita kan sudah mengurutkan, sudah memberi nomor 1 sampai dengan 1200 data. Maka jaraknya berarti kita punya jarak 20, 20, 20 sampai 1200. Nah, untuk sampel yang pertama, kita memilih angka dari 1 sampai 20. Kita memilihnya secara random, 1 sampai 20. Jadi misalkan unit pertama kita random, maka terpilih unit ke-8 pada daftar. Maka 8 itu adalah sampel pertama. Maka sampel kedua berapa? Tinggal dijumlahkan. 8 tambah 20, hasilnya 28. Maka sampel yang kedua itu terpilih 28. Yang ketiga gimana? Yang ketiga, sampel ketiga tinggal 28 tambah 20. Berarti data ke-48 adalah sampel ketiga. 38 adalah 48 adalah sampel ketiga. Kemudian keempat berapa? Tinggal ditambah 20 lagi, dan seterusnya sampai menuju 1200. Itu adalah langkah-langkah kita dalam sampling fraction. Contohnya gimana? Misalkan di sini ada data 1 sampai 2000, dan yang ada di slide ini 1 sampai 48 misalkan. Sampel pertama 8, berarti yang terpilih itu adalah Andri. Sampel kedua berapa? Ditambah 20. Sampel kedua 28, Jeremy. Ya. Kemudian sampel ketiga berapa? 28 ditambah 20. Siapa? Antoini. Berarti data ke-48 dan seterusnya. Data keempat berapa? Berarti data sampel keempat itu adalah data ke-68. Di sini tidak
tidak ada di layar di slide ini, tidak ada data ke-68. Jadi ya, dan seterusnya sampai 1200 itu adalah contoh sampling sistematik. Artinya kita membuat kelompok-kelompok tertentu bersistem, kemudian nanti tinggal ditambahkan berdasarkan